Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan Bapak dalam mata kuliah praktek aplikasi akuntansi. Kali ini Bapak ingin menggunakan software Mayob ya untuk praktek aplikasi akuntansi kali ini. Adapun perusahaan atau laporan keuangan yang dibuat adalah untuk perusahaan dagang ya. Sini ada contoh yang atau apa namanya perusahaan yang akan dijadikan sebagai kasus ya untuk penyusunan laporan keuangan, yaitu adalah perusahaan PT Jayatama yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 114 Jakarta Pusat. Nah, ada beberapa eh, ketentuan umum ya yang harus diketahui sebelum kita menyusun laporan keuangan ini. Yang pertama di sini bahwa perusahaan atau PT Jayatama ini bergerak dalam bidang jual beli barang ya, jual beli barang. Nama barangnya adalah lemari panjang. Adapun perusahaan ini transaksi yang dilakukannya adalah baik pembelian maupun penjualan dilakukan secara kredit dan tunai ya. Jadi bisa dilakukan kredit dan bisa juga dilakukan secara tunai. Nah, eh, adapun periode pembukuan yang akan atau yang diberlakukan atau yang akan dipakai di perusahaan PT Jatam ini adalah periode 12 bulan, yaitu terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, kemudian untuk sistem pembeliannya di sini dikenakan pajak 10%. Ini pajaknya PPN ya, PPN 10% masih mengacu kepada PPN yang lama karena di sini kasusnya diangkat di tahun 2024 ya. Nah, kemudian untuk termin pembayarannya di sini diatur 3/15, artinya jika PT Jayatama ini bisa membayar ke supplier dalam jangka waktu 15 hari setelah tanggal transaksi, maka akan mendapatkan diskon ya pembelian sebesar 3%. Nah, adapun jatuh temponya adalah di sini N/45 atau 45 hari setelah tanggal transaksi. Nah, jika terlambat maka dikenakan denda sebesar 1%. Jadi kalau lewat dari 45 hari ini, maka diberikan denda 1% dari total transaksinya. Nah, kemudian adapun kebijakan di dalam pengeluaran kas ya, PT Jayatama ini eh, membuat aturan. Jadi kalau pengeluaran kas yang di atas 2 juta atau lebih dari 2 juta ini akan dilakukan dengan eh, cek atau dengan kas di bank ya. Adapun transaksi yang 2 juta ke bawah gitu ya, maka dilakukan dengan kas kecil. Kemudian untuk sistem penjualan juga sama. Ini ada pajak yang dibebankan kepada konsumen sebesar 10% pajak PPN-nya atau pajak penjualannya. Kemudian aturan untuk termin pembayarannya di sini 2/10, artinya kalau konsumen membayar kalau bertransaksi secara kredit dan dia bisa membayar 10 hari sebelum atau setelah transaksi ya, 10 hari setelah transaksi, maka diberikan diskon 2%. Tapi kalau lewat dari 30 hari jatuh temponya, maka dikenakan denda 1%. Nah, itu aturan eh, mainnya ya. Eh, Kemudian sebentar ya. Di sini ada data transaksi yang eh,
yang ada di PT Jaya Tama ini diketahui ada eh, saldo atau neraca saldo ya per 30 November 2024 ya. Itu di sini ada aktiva, ada ya, kemudian utang, ada modal, ada pendapatan, ada harga pokok, beban ya, kemudian pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Jadi ini saldo per tanggal 30 November. Nah, kita akan mulai saja untuk untuk mulai melakukan atau penyusunan laporan keuangan ya. Nah, kita buka dulu MyYob-nya. Anda boleh diklik di start ini ya, start, kemudian kalau belum dibuatkan shortcutnya, nah kalau saya ini sudah dibuatkan shortcutnya, uh, uh, MyYob Accounting ya, yang dipakai adalah yang versi 18 nih. Tapi kalau belum ada, boleh diketikkan aja di sini di dalam start ini diketikkan MyYob ya, MYOB. Nah, nanti di sini keluar MyYob Accounting plus versi 18. Nah, tinggal diklik saja. Nah, menu yang pertama keluar di sini adalah ada open, ada create, ada explore ya, ada what's new, ada exit ya. Nah, karena kita akan memulai membuat laporan keuangan, tentunya kita harus memilih create ya. Karena kita belum pernah membuat ya sebelumnya gitu ya. Kalau untuk membuat yang baru, maka kita awali dengan create. Nah, di sini masuk ke menu ucapan selamat datang ya di sistem MyYob ini. Kemudian kita klik next saja. Nah, di sini ada yang harus kita isi, profil perusahaannya. Nah, untuk serial number ini dikosongkan ya, kemudian kita langsung masukkan ke company name-nya. Tadi di bahan ajarnya ya. Ini nama perusahaannya adalah PT Jaya Tama ya. Nah, ini boleh diketik atau boleh juga dikopikan dengan di copy paste di sini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah alamat ya. Ya, alamatnya kita masukkan. Nah, untuk ABN-nya ini tidak perlu diisi ya, karena ini untuk NPWP misalnya. Kalau misalkan nggak ada datanya ya nggak usah diisi. Kemudian berikutnya adalah teleponnya ya, nomor teleponnya, kemudian fax-nya juga sama. Kemudian emailnya adalah jayatama@gmail ya. Nah, setelah kita isi ya, kecuali ABN yang kita kosongkan karena datanya juga nggak ada ya. Nah, ini biasanya diisi dengan nomor pokok wajib pajak ya, atau NPWP. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita harus mengisi periode pembukuan ya. Jadi di dalam contoh kasusnya ada informasi saldo neraca saldo perusahaan adalah November 2024 ya. Jadi kalau ada neraca saldo 2024 berarti kita akan membuat laporan keuangan di bulan Desember ya. Nah, berarti kita tuliskan di sini 2024 ya. Nah, kemudian last month-nya karena tadi adalah periodenya dari Januari sampai Desember, maka berakhirnya berarti di bulan Desember. Nah, adapun conversion month-nya yaitu adalah saldo terakhir. Saldo terakhirnya tadi kan 30 November ya. Berarti kita pilih di sini November. Nah, yang perlu diperhatikan ya,
kalau kita mengambil data neraca saldo di bulan November untuk dikonversi ya ke saldo awal di bulan Desember, berarti laporan yang akan kita buat adalah laporan keuangan untuk yang bulan Desember berarti ya. Gitu. Nah, ada sedikit perbedaan ya. Kalau untuk konversinya dari Januari sampai dengan November ya, maka nanti yang harus kita input adalah neraca saldo ya. Tapi kalau kita mau mulai di bulan Januari ya, berarti di sini konversinya adalah Desember. Nah, kalau konversinya Desember, nah, maka yang diinputkan di dalam account opening balance-nya adalah bukan neraca saldo tapi neraca ya. Neraca. Neraca kalau bedanya apa? Kalau neraca itu adalah yang diinputkannya hanya aktiva, utang dan modal ya. Sedangkan neraca saldo yang diinputkannya adalah selain aktiva, utang dan modal juga ada pendapatan, harga pokok, beban, pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, oke, kita next ya. Nah, di sini ada informasi yang disampaikan bahwa laporan keuangan yang kita buat ini dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 ya. Adapun data yang akan diambil ya sebagai saldo awal di bulan Desember adalah mengambil data neraca saldo dari November ya. Oke, kemudian di next ya. Nah, di sini kita dihadapkan kepada pilihan memilih apa namanya ya. Apa kita akan menggunakan akun-akun yang sudah disediakan oleh Mayob ya, atau kita mau meng-create sendiri gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin juga perusahaan yang tempat kita bekerja ya, mungkin berbeda akun-akunnya dengan apa nama akun yang sudah disiapkan oleh Mayob ya, maka kita nanti bisa meng-create sendiri. Nah, maka kita pilih ini yang ini. I would like to build my own account list ya. Jadi kita akan create sendiri. Kemudian setelah itu kita create kita next ya, kita next. Nah, langkah berikutnya kita di sini mau ditaruh di mana kerjaan kita gitu ya. Di sini defaultnya adalah ditaruh di Mayob ya. Nah, supaya nanti datanya kalau di Mayob ini kan tidak aman ya. Jadi kalau suatu saat nanti programnya kita install ulang, tentunya data kita juga bisa hilang. Maka sebaiknya kita arahkan ya ke folder yang di drive yang berbeda ya. Misalkan gini, kita change sini ya. Umpamanya saya memilih di drive-nya drive D gitu ya. Ini saya sudah menyiapkan di folder zip ini di PAA misalnya. Nah, akan saya taruh di sini foldernya. Nama filenya nggak usah diedit ya. Di sini nama filenya adalah PT Jaya Tama. Kemudian kita klik tombol save ya. Nah, setelah itu ini sudah diarahkan ke alamat yang kita inginkan ya. Nah, baru kemudian di next ya. Nah, selanjutnya di sini dihadapkan dua pilihan. Kita ingin menggunakan asisten atau kita ingin bekerja tanpa asisten ya. Ya, kalau saya sih sarankan mending langsung aja pilih command center ya, biar gak ribet. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu dari Mayob ini ya. Di sini ada menu akun, ini untuk meng-create akun ya.
meng-create akun dan melakukan transaksi jurnal umum ya. Ya, jadi jurnal umum bisa dilakukan di sini. Kemudian berikutnya ada banking ya. Nah, ini transaksi-transaksi untuk ini untuk pembelanjaan via bank ya, pembelanjaan via bank ya, atau kita eh, menerima pemasukan ya ke bank. Ya, jadi kalau transaksinya melalui bank ya bisa menggunakan menu banking ini ya. Kemudian karena yang akan kita bahas adalah perusahaan dagang gitu ya, maka nanti kita pun harus meng-create ya di card file ini, kita harus menginput data customernya, data suppliernya, data penggunanya gitu ya. Kita Nah, kemudian setelah kita input data supplier dan customer, tentunya kita juga harus menginput data persediaan barangnya gitu ya. Ketika kita menerapkan atau memulai laporan keuangan dengan Mayob ini, tentunya sudah ada persediaan barang ya. Maka persediaan barangnya kita harus inputkan di inventory ini ya. Adapun transaksinya adalah yang akan kita pakai adalah di sini ada transaksi sales untuk penjualan dan purchase untuk pembelian. Ya. Nah, itu mungkin yang akan kita pelajari ya untuk yang payrollnya dan uh, time billingnya nanti mungkin kita untuk payrollnya mungkin tidak akan dibahas di apa namanya di dalam modul kali ini ya, nanti dibahas di pembahasan yang lain. Oke, kita akan mulai saja dengan akun di sini ya. Nah, di akun ini kita harus meng-create dulu nama-nama akun ya. Tadi kita sudah punya contoh ya. Nah, ini ada data-data akun yang sudah disiapkan ya, atau kita ambil dari sini aja ya. Di halaman 25 kayaknya ya. Halaman 25, 22 ya. Nah, ini ada saldo atau neraca saldo ya. Di neraca saldo ini saya perbesar dulu ya. Nah, di sini ada akun-akun yang harus kita buat ya. Kita akan samakan akunnya dengan yang ada di neraca saldo ini ya. Nah, untuk membuat akun, maka kita mulai dengan memilih menu akun ini ya, kemudian pilih yang akun list ya. Pilih akun list, nanti kita akan masuk ke menu akun listnya. Nah, tentunya di sini sudah ada beberapa akun ya. Nah, tapi akun ini tidak atau belum sesuai dengan akun-akun yang ada di perusahaan Jayatama ini ya. Nah, uh, kita akan create ya, sesuaikan ya dengan data akun yang ada di PT Jayatama ini. Nah, caranya gimana ya? Caranya adalah pertama kita akan hapus dulu di sini akun-akun yang tidak ada link ke akun yang lain ya. Misalkan di sini ini yang ada tanda checklistnya, ini menandakan bahwa akun ini sudah dilinkkan ke akun transaksi ya, ke apa namanya ke menu transaksi gitu ya. Kita boleh cek di sini yang general check akun nyambungnya kemana gitu kan. Kita bisa periksa di sini di setup, pilih link akun yang misalkan pilih yang sales.
Nah, di sini udah masuk ke sini kan, ke general check account. Nah, karena sudah nyambung ke transaksi penjualan, maka di sini diberikan tanda checklist, artinya ini tidak bisa dihapus. Nah, kita akan hapus saja yang tidak ada tanda checklistnya ya. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal klik tanda panah di sini ya. Nanti keluar apa namanya tampilan editnya, kita klik di file sini, di edit ya. Ini ada file, ada edit, klik di menu edit ini, kemudian pilih yang delete account. Nah, hilang ya. Yang dan seterusnya. Ini kita lakukan juga sama, edit, delete account ya. Nah, ini kita hapus dulu, edit, delete account. Nah, kita akan hilangkan edit, delete account. Nah, ini ada akun yang tidak bisa kita hapus ya, karena akun ini terkoneksi ke pajak ya. Maka mau tidak mau kita harus mengedit dulu pajaknya. Nah, gimana cara ngedit pajaknya? Kita masuk ke menu list sini ya, klik menu listnya, pilih yang teks kode. Nah, di sini ada beberapa uh, jenis pajak ya, cuma yang akan kita pakai hanya dua ya, yaitu PPN ya, yang nanti kita akan pakai yang GST sini ya, yang Good Service Tax nanti kita akan edit menjadi PPN, dan satu lagi adalah yang Not Reportable, ini untuk yang bebas pajak, karena mungkin tidak semua kena pajak, ada beberapa yang tidak kena pajak, maka nanti ya dua ini tidak akan kita hapus. Nah, bagaimana cara ngapusnya? Anda tinggal klik saja di sini yang mau dihapusnya, kemudian klik kanan, pilih delete teks kode ya, dan seterusnya ya. Tinggal klik dulu, klik kanan gitu, kemudian klik kanan. Ya, klik kanan. Klik kanan, klik kanan. Nah, untuk ngapus yang ini yang harus ngapus dulu yang dikasih headernya ya, yang ada tanda hitamnya, itu berarti itu headernya. Nah, ini kita akan hapus. Nah, ini sudah kita hapus yang GST ini mau kita ganti dengan PPN. Caranya tinggal klik saja di tanda panah ini ya, kemudian kita ganti PPN ya. Kemudian Anda klik di sini, nanti ada muncul apakah mau di replace, kita jawab oke saja ya. Kita ganti dengan pajak pertambahan nilai ya. Nah, untuk rate-nya, besaran pajaknya kita, karena tadi yang diberlakukan di perusahaan Jatama ini adalah 10% ya. Ini tahun 2024 belum ada kenaikan pajak. Nah, kemudian di sini ada untuk menampung pajak ini ada akun namanya GST Collect ya. Karena tadi yang ada di apa namanya di contoh kasus ini untuk menampung pajaknya itu adalah pertama ada PPN income, ini untuk menampung yang tax pay-nya, yang pajak yang kita bayarkan ya pada saat kita melakukan transaksi pembelian. Kemudian satu lagi di sini PPN outcome, ini untuk menampung pajak yang diterima dari konsumen ya pada transaksi penjualan. Nah, kita akan lakukan edit saja ya. Ini kodenya yang PPN income adalah 1401, yang ini 1204 ya. Kita ingat-ingat, oke. Kemudian gimana caranya? Kita lakukan di sini ya. Kita lakukan di sini edit dulu ya. Nah, setelah edit kita akan ganti GST Collect ini tadi dengan 1204 ya. Nah, namanya kita akan ganti dengan PPN outcome ya. Outcome. Nah, kemudian PPN outcome ini masuknya ke mana? Apakah ke other liability atau ke other current liability ya, ke utang lancar yang lain ya.
Nah, misalkan kalau masuknya ke utang lancar, boleh kita ganti utang lancar. Kemudian kita klik oke. Nah, ini sudah. Nah, ini kan masih belum ganti ya. Cara gantinya dari sini. Kita klik di sini ya. Kemudian kita pilih yang PPN outcome. Oh, udah ya, udah ganti ya. Udah langsung otomatis ganti. Kemudian berikutnya yang ini. Nah, yang GSTV mau kita ganti dengan PPN income ya. Caranya diklik di sini ya. Kemudian nah, ininya kita ganti. Nah, karena tadi ini masuknya ke Aktiva ya. Uh, ini sebentar. Ini harus di new ya karena ini tidak bisa dirubah karena ini ada di menu liability. Caranya kita klik new di sini ya. Kita klik new ya. Kemudian kita ganti ininya dengan other current asset ya, other current asset sini. Kemudian kita masukkan tadi 1400 kalau tidak salah ya. 1400 di enter, kita masukkan di sini PPN. Nanti kalau salah kita ganti aja. PPN income gitu ya. Nah, kemudian kita klik oke. Nah, ini belum berubah kan? Karena belum berubah, kita akan ganti di sini. Kita klik sini, kita akan cari di sini PPN income yang sudah kita buat. Oke, nah udah berubah ya. Kita cek apakah sudah sesuai kodenya. Nah, ini PPN income 1401 ini. Oh, ini ada yang salah ya. Harusnya 1401 ya. Nah, kita edit aja 1401 ya. Kemudian oke. Oke, udah berubah ya. Kemudian yang ini liability-nya adalah 1204. Udah sesuai ya. Nah, kalau udah klik OK ya, klik OK. Nah, yang berikutnya adalah yang NT ini kita akan edit ya. Nah, kita ganti ininya dengan bebas pajak. Bebas pajak ya. Nah, untuk yang PPN outcome-nya sudah otomatis berubah, tapi ininya belum berubah. Kita akan ganti dengan PPN income ini. Oke, sudah kita rubah, kita klik OK. Nah, kemudian kita akan tutup, close ya. Nah, pajak sudah kita ganti ya. Nah, berarti ini baru kita bisa hapus sekarang. Kita klik ya. Nah, kemudian edit, delete ya. Kemudian yang lainnya ini juga sama. Tinggal klik ya. Edit, delete. Ini yang sebentar. Ini tadi salah ngeklik, bukan nggak ke klik ya, harusnya diklik dulu ini. Jadi PPN ini kan nggak bisa dihapus karena ini tadi sudah sudah link ya dengan pajak ya. Jadi yang harus dihapus yang ini. Kita klik yang aset dulu ya, yang asetnya, biar nanti konsentrasinya tidak di semua. Yang aset, nah ini kita akan hapus ya. Edit, sorry, diedit dulu, edit sini ya, baru edit, delete. Nah, ini sudah kita hapus ya. Tinggal sekarang yang yang ada checklistnya ya. Yang PPN ini nggak bisa dihapus karena tadi udah dilingkan dengan pajak ya, dengan PPN dan bebas pajak. Nah, langkah berikutnya kita akan mengedit akun ini. Nah, untuk yang general check account kita akan ganti dengan kas di bank ya. Ini 1101. Ya, kita bagaimana mengeditnya ya. Tinggal klik aja di tanda panah ini ya. Kita akan ganti ini 1101. Ininya adalah kas di bank ya. Nah, karena di perusahaannya agak disebutin bank mana gitu ya, apakah bank BRI atau bank Mandiri, maka kita tuliskan kas di bank saja ya. Kemudian klik OK. Nah, kemudian berikutnya undeposit ya. Undeposit ini kita akan ganti dengan kas kecil aja ya.
Ini kita ganti dengan kodenya adalah 1102. Nah, ini kas kecil. Berikutnya adalah electronic clearing. Nah, ini kebetulan di apa namanya di perusahaan PT Jaya Tama ini tidak ada akun electronic clearing ya, maka kita akan lakukan edit dulu ya di linknya. Kita akan masuk sini ke setup ya, ke setup, kemudian Anda pilih link akun, pilih yang akun and banking account ya. Nah, di sini yang electronic clearingnya karena tidak ada akun ya khusus ya, maka di sini pakai kas di bank. Nah, kita pakai kas di bank, kemudian di sini dijawab yes. Nah, sudah kita edit. Nah, karena sudah diedit, maka ini bisa kita hapus. Diklik ya, kemudian edit delete. Satu lagi di sini payroll check account. Nah, ini juga tidak ada akun yang untuk payroll check account ini ya. Maka kita harus setup lagi ya. Kemudian masuk ke link akun, masuk ke payroll sini ya. Ke payroll. Nah, ini yang payroll check account ini jadi untuk pembayaran-pembayaran yang cash gitu ya. Maka kita akan gunakan kas kecil saja di sini gitu ya. Kita akan gunakan kas kecil. Ya, karena tidak ada akun khusus untuk payroll check account. Ya, misalkan nanti untuk membayar biaya, misalkan ini ada servis nih, servis AC misalkan 500.000 ya. Nah, kita gunakan kas kecil misalnya gitu ya. Nah, ini udah dihilangkan linknya, maka kita bisa hapus. Ya, dibuang, edit, delete ya. Nah, sekarang tinggal trade debitur ya. Trade debitur ini yang dimaksud trade debitur adalah piutang dagang. Kodenya 1201. Jadi ini kita edit ya. Kita akan edit. Ini jadi 1201, di sininya piutang dagang. Tuh. Nah, ininya nama tipe akunnya adalah akun receivable. Nah, kemudian ini udah selesai ya. Kita tinggal input kecil aja ya sini ya. Nah, kita akan input akun-akun ini ya. Yang berikutnya berarti 1202 ya. Ini masih di akun receivable ya. Kita klik new ya. Ini masih di akun receivable. Ya. Kita akan masukkan 1202. 1202 enter ya. Setelah di enter masukkan ini cadangan ya, yang ini ya, yang cadangan, diketik disingkat aja cadangan kerugian piutang ya. Kemudian di new lagi, berikutnya adalah piutang karyawan 1203. Ini piutang karyawan. Nah, kemudian di new lagi, berikutnya adalah ini persediaan barang 101. Nah, ini masuknya ke apa namanya aktiva lancar ya, aktiva lancar. Kita klik di sini di current asset, ada current asset ya, kita masukkan 1301. Ini persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ya. Kemudian di new lagi, berikutnya adalah 1302 perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ya, kemudian di new lagi. Berikutnya di sini adalah 1401. Tadi udah ya. Lanjut berarti ke 1402.
1402 pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka. Ya, kemudian di new lagi langsung ke sini 2101. Nah, ini masuk ke aktiva tetap. Jadi kita akan ganti dulu eh, ini akun tipenya ke fix asset ya, ke fix asset aktiva tetap. Nah, kita akan masukkan kodenya adalah eh, kodenya untuk ini 2101 ya. 2101 enter, kita masukkan tanah ya. Kemudian di new lagi 2201 kita masukkan bangunan ya, di new lagi ini masih fix aset ya. 2202 akumulasi penyusutan bangunan. Kemudian di new lagi 2301 ya. 2301 ini peralatan kantor, kemudian di new lagi 2302 akum penyusutan peralatan kantor ya. Di new lagi berikutnya 2401 ini kendaraan ya. Kemudian di new lagi 2402 nya adalah akum penyusutan kendaraan ya, kendaraan. Oke, ini udah selesai, tinggal kita membuat headernya ya, untuk memisahkan aktiva lancar ini dengan aktiva tetap ya. Kita new lagi, kita buatkan headernya di sini. Headernya ya. Jadi kita buatkan headernya di sini, misalkan yang 1000 ini untuk aktiva tetap ya. Kita buat kapital aja untuk videonya. Aktiva tetap. Nah, kemudian di new lagi ya. 2000 untuk kebalik ya. Ini aktiva tetapnya ini. Aktiva tetap. Jadi yang tadi aktiva lancar. Ya. Ini kita ganti aja ya. Ya, kita oke. Nah, yang ini kita ganti dengan aktiva lancar. Aktiva lancar. Nah, ini sudah dikelompokkan ya. Ini aktiva lancarnya, ini aktiva tetapnya. Nah, judulnya kita ganti juga. Judul ini kita akan ganti dengan aktiva. Aktiva gitu ya. Nah, boleh aktiva, boleh harta. Jadi ada aktiva, ini aktiva tetap, aktiva lancarnya, ini aktiva tetapnya. Nah, kita lanjut ke liability ya. Liability. Nah, ini juga sama. Kita akan hilangkan dulu yang tidak ada checklistnya ya. Caranya sama kayak tadi. Tinggal diklik, yang diklik yang ini dulu ya. Jangan dulu ya anaknya. Diklik dulu yang headernya dulu. Jadi klik yang headernya, baru kita klik edit, delete. Ya, baru yang bawahnya klik edit, delete. Nah, ini ngapusnya satu-satu, gak bisa sekaligus ya. Nah, ini edit, delete ya, harus bersabar aja. Ya, edit, delete, edit, delete, edit. Ini ya, edit, delete. Nah, ini udah semua.
yang PPN outcome tadi udah dipakai untuk pajak ya, untuk pajak. Nah, sekarang kita tinggal ngedit. Oh, ini ada accrual inventory ya. Ini kebetulan di perusahaan PT Jaya Tama ini nggak ada accrual inventory-nya. Jadi nggak ada yang nitip barang untuk dijual ya. Jadi kita masuk ke setup ya. Kemudian kita pilih link account, kita pilih purchase. Nah, jadi ini tidak ada yang atau si perusahaan jasa Tama ini tidak menerima sebuah item barang ya tanpa pembayaran ke apa namanya, ke suppliernya ya. Jadi ini kita hilangkan aja. Ya. Ini biasanya kalau kecuali kalau misalkan perusahaan tersebut menerima istilahnya tuh tentang konsinyasi ya gitu, yang nitip-nitip barang nanti kalau udah laku dijual, apa kalau udah laku terjual baru dibayar. Nah, ini perusahaan ini nggak nerima, jadi kita akan hilangkan saja ininya checklistnya ya. Nah, maka ini kita akan hilangkan karena di akunnya nggak ada ya, di akun PT Jaya Tama ini. Kemudian payroll liability, ya ini kita akan edit aja lah, kita akan edit ya. Eh, yang pertama yang kita edit, ini kita masuk ke liability ya. Nah ini, yang pertama yang akan kita edit ini yang 1201 utang dagang, yang trade 1201 yang trade kreditor ya. Yang trade kreditor ini kita edit, dan ini kita ganti, dan ini 1201 ya. 1201 ininya utang dagang, utang dagang ya. Kemudian klik OK. Kemudian berikutnya payroll. Payroll di sini ini utang beban ya, utang ya, kita edit jadi utang beban aja. Nah, ini kita edit kodenya 1202. 1202 ya, ini utang beban. Beban. Nah, utang beban ini masuknya ke other current liability ya. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal di new ya, di new yang belum ada nih. Kita akan new ke ini dirubah dulu other current liability ya. Ya, akun tikunya kita masukkan 1203. Ini untuk utang dividen. Utang dividen ya. Kemudian di new, kemudian 1204-nya sudah 1205. 1205 ini utang pajak penghasilan. Utang pajak penghasilan. Ya. Kemudian di new lagi. Nah, untuk utang bank ini maksudnya utang jangka panjang ya. Jadi di sini pilih yang long term liability. Jadi dipilih yang long term liability uh, untuk menginput yang ini ya, yang 2101 ini utang bank. Nah, jadi utang bank ini yang personal loan ya, jadi yang dibayarnya melalui cicilan ya. Nah, ini sudah kita input ya, tinggal kita kelompokkan, ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Nah, di new lagi ya, new lagi, kemudian di sini kita pinkan ke header ya,
ke header, kita masukkan di sini 1000 ya. Ini utang lancarnya, kita huruf kapital aja. Utang lancar ya. Kemudian di new lagi ya. Masukkan 2000. Ini utang jangka panjang. Utang jangka panjang. Oke. Nah, ini sudah terkelompok, tinggal kita ganti yang header ini ya. Kita ganti headernya dengan utang. Utang. Oke, ini utang. Di dalam utang ini ada utang lancar dan utang jangka panjang. Berikutnya equity. Kita ganti dulu ininya. Equity. Kita ganti dengan modal. Ya. Modal. Kemudian, nah untuk yang return earning ini adalah laba ditahan. Di sini kodenya yang ini. Laba ditahan tuh 1102. Nah, yang ini kita edit 1102. Ini laba ya, laba ditahan. Kemudian oke. Nah, yang current earning ini 1101. Ini laba periode berjalan. Periode berjalan. Nah, udah. Kemudian, nah untuk yang ini ada satu lagi yang belum kita edit ya. Ini historical balance account ya. Nah ini saldo penyeimbang, atau kalau waktu saya belajar akuntansi ini disebutnya selisih gitu ya. Selisih, jadi kalau ada transaksi yang salah gitu ya, nanti akan muncul di selisih ini gitu. Berapa jumlah, uh, terserah nanti mau menamakan saldo penyeimbang ya atau selisih. Ya, kita ganti misalkan contohnya selisih aja ya ininya. Selisih. Artinya eh, ini untuk saldo untuk menyeimbangkan ya, menyeimbangkan supaya kalau dalam neraca itu kan harus balance ya. Nah, jadi kalau nanti ada transaksi yang salah, maka eh, akunnya atau nilai uangnya akan masuk ke selisih ini atau ke saldo penyeimbang ini. Oke, yang satu lagi yang belum masukkan ya, ini 1103 di new aja di sini. Di new masukkan 1103 ya. 1103 ini utang apa? Dividen, sorry. Dividen. Oke. Nah, udah, sekarang kita masuk ke income. Income kita edit dulu sini jadi pendapatan nih. Pendapatan. Nah, setelah diedit pendapatan, di sini di dalamnya pendapatan itu ada penjualan barang dagang ya. Kita new saja. Ya, 1101 penjualan barang dagang. Ya, kalimat terus. Penjualan barang dagang. Barang dagang. Nah, di new lagi, kemudian 1102 diskon penjualan, kemudian 1103 return penjualan, kemudian 2101 ini pendapatan jasa. Pendapatan
Biasa. Oke, sudah kita input ya. Oke, sekarang masuk ke cost of sale. Kita ganti dulu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Ya, ini oke. Nah, udah kita edit, tinggal kita input. Di dalamnya ada app penjualan barang ya. Di new aja 1101 ini app harga pokok penjualan barang dagang. Ya, kemudian di new lagi 1102-nya diskon pembelian. Oke, ini income app sudah, tinggal masuk ke expand ya sekarang. Expand. Di expand ini ada 1101 ya, yang kita ganti aja yang wage and salaries ini ya. Ya, ada wage salaries ini kita akan ganti dengan 1101 ya. Beban gaji karyawan ya, di new lagi, kemudian 1102 ya, beban kerugian piutang kemudian new lagi 1103 beban iklan kemudian 1104 beban penyusutan kendaraan. Ini bebannya salah ya. Kemudian 1105 beban pemeliharaan 1106 beban media cetak ya, kemudian 1107 beban perlengkapan, kemudian 1108 beban pajak penghasilan ya. 1109 beban penyusutan bangunan ya. 1110 ya. Ini penyusutan peralatan ya. Kemudian 1111 ya. Beban listrik, air ya, dan telepon. Oke, ini sudah kita input. Berikutnya yang ini belum diganti ya, headernya belum diganti. Ini beban ya. Nah, kemudian yang ada income diedit dulu nih jadi pendapatan lain, kemudian di new pendapatan lainnya di sini 1101 ya.
pendapatan bunga, kemudian 1199 ini pendapatan lain ya. Ini sudah, tinggal masuk ke other income, diedit dulu. Ini beban lain, beban lain ya. Kita new ya. Yang pertama nih 1101, beban administrasi rekening bank, ATM rekening bank. Kemudian 1102-nya beban bunga pinjaman, kemudian terakhir 1199 beban lain. Nah, oke. Ini akun sudah kita input semua ya. Nah, berikutnya tinggal masukkan nilainya ya. Sebenarnya tadi bisa langsung diinput ya. Bisa langsung diinput ketika menginput misalkan kas di bank gitu ya. Di sini tinggal diinput berapa kas di banknya. Nah, hanya untuk memudahkan aja, sebaiknya kita nginput untuk menginput saldo awal akun ini atau dari saldo akhir bulan November ini, inputnya di uh, ini ya, di menu akun opening balance. Kita nginputnya di sini di setup ya. Pilih setup, pilih balance ini, kemudian pilih yang akun opening balance. Nah, kita akan input di sini. Kita akan input di sini sesuai dengan jumlah di sini. Nah, misalkan kas di bank, nah ini inputnya tidak boleh pakai titik, tidak boleh pakai koma ya. Tinggal ketikkan aja 875.721.100. Nah, enter. So, ya. Jadi tidak boleh pakai titik, tidak boleh pakai koma. Nah, silakan diselesaikan ya. Nanti dengan catatan yang perlu Anda perhatikan, nanti di sininya tidak boleh atau nilainya harus 0 ya. Jadi kalau nilainya tidak 0 berarti ada yang salah input. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi nanti untuk pertemuan pertama ini sampai di sini ya. Sampai input data ini nanti silahkan diinput ya. Ini semua yang ada di neraca saldo ini ya sampai selesai, tapi dengan catatan nanti angka di sininya harus 0, tidak boleh muncul gitu ya. 0. Jadi kalau seperti ini. Nah, seperti ini ya, 0 ya. Nah, karena belum input. Nah, jadi inputkan semua ya. Tapi setelah diinput semua di sini harus 0 gitu. Ya, silakan karena durasinya supaya tidak terlalu panjang ya. Nah, silakan diinput ya. Saya contohkan misalkan 2 saja ya. Misalkan tadi 875.721, kemudian 100, enter. Berikutnya 10 ya, 00, 00, 696, 996, 850 ya. Nah, untuk yang minus ditulis minus dulu ya, ngetiknya. Ketik minus dulu, baru dimasukkan 6968, 6968, 500 gitu. Nah, nanti perlu saya informasikan bahwa ini kebetulan neraca saldonya diambil dari neraca saldo yang ada di Mayob ya.
Tapi kalau nanti ada memulai apa namanya pembuatan laporan keuangan di Mayom ya, sedangkan neraca saldonya atau neracanya diperoleh dari laporan keuangan gitu ya, maka nanti di situ tidak akan muncul minus ya. Nah, nanti yang harus Anda perhatikan gini, kalau akunnya satu berarti dia aktiva. Nah, aktiva itu kan berarti harus taruh di debit ya. Kalau dia taruh di kredit berarti Anda harus nulis di sini dipakai minus. Artinya itu adalah pengurang gitu ya. Nah, begitupun nanti utang. Utang itu kan harusnya di kredit naruhnya ya. Ya, tapi kalau nanti begitu Anda menemukan di laporan keuangannya ditaruhnya di debat, berarti itu inputnya juga harus pakai minus ya. Jadi di sini inputnya pakai minus. Itu. Nah, kalau di sini kebetulan karena ngambil data apa namanya saldo neraca saldonya ngambil dari laporan Mayob ya di sini sudah ada minusnya. Tapi kalau nanti ngambilnya dari laporan keuangan yang sudah jadi ya, yang sudah dipublish itu kan munculnya debit dan kredit ya. Jadi kalau Anda menemukan eh, ada harusnya aktiva ditaruh di kredit gitu. Berarti itu minus, contohnya akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan nanti ditaruhnya di kredit gitu di neracanya. Nah, maka harus inputnya dengan tanda minus gitu. Nah, itu yang boleh perhatikan ya. Silakan diselesaikan inputnya gitu ya. Dan harus sudah selesai sebelum masuk ke pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.